Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat religi dimanapun Anda berada, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kesehatan dan juga kebahagiaan kepada diri kita hingga saat ini. Dan semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Sang Pemberi Petunjuk Kehidupan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa podcast Room Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Argaleta bisa hadir kembali menyampaikan informasi terkini rangkaian kegiatan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Sahabat religi dimanapun Anda berada, sebagai wujud optimalisasi pelayanan publik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, kami hadir bukan hanya sekedar profesional di jam operasional, tetapi kami juga menghadirkan informasi terkini di laman sosial media kami seperti YouTube channel, Facebook, Instagram, TikTok yang bisa Anda akses kapanpun dan dimanapun. Pemirsa, sahabat religi dimanapun Anda berada, menjadi seorang ASN tidak cukup dengan kata profesionalitas dan juga integritas. Untuk itu kita harus berinovasi sebagai wujud dedikasi yang tinggi untuk NKRI. Dan hari ini kita hadirkan salah satu inovasi terkini dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dengan judul Ngopai, Ngobrol Pendidikan Agama Islam, kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang hadir untuk Jawa Timur. Sebelumnya perlu kami informasikan sebelum kita melakukan launching di beberapa hari yang lalu, kita sudah mendapatkan feedback yang sangat positif dari Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Untuk itu hari ini saya punya dua tamu yang sangat spesial sekali. Yang pertama di sini sudah hadir jauh dari Ponorogo. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang hari ini juga sudah hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Dari keduanya ini adalah idola kita semuanya ya Bapak Ibu, karena di usia beliau berdua yang semakin matang, prestasinya luar biasa, dedikasinya sangat luar biasa. Dan tamu yang pertama saya hari ini adalah Bapak Kabid Pais dari Kanwil Provinsi Jawa Timur yang namanya hampir mirip dengan Romo saya. Di sini ada Bapak Dr. Haji Muhammad Ama Burhanuddin MPDI yang hari ini sudah hadir, yang ada di sampingnya mungkin citranya sudah tidak diragukan di Ponorogo lagi ya, karena 4 tahun beliau berdedikasi sudah mengganti wajah Ponorogo, bukan hanya eksis di bidang religi, tetapi beliau selalu menuntut kita untuk profesionalitas dan menjaga eksistensi kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Dan hari ini sudah hadir pula romo saya Bapak Dr. Haji Muhammad Nurul Huda MPD. Beliau sangat eksis sekali karena bukan hanya uh, berdedikasi tinggi untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, tetapi lintas pemerintahan mengikuti kegiatan dan bahkan tidak sedikit kegiatan di Ponorogo ini yang bisa berkolaborasi dengan instansi lain yang ada di Ponorogo seperti Pemkab, kemudian dari berbagai macam kedinasan Bapak yang sudah eksis, dan beliau ini juga citra seninya luar biasa, memanajemen luar biasa, menghadirkan batik reok, batik pertama yang hadir di Kementerian Agama dengan memiliki makna yang tinggi seputar integrasi, profesionalitas, dan juga gabungan dari religi Bapak ya, dan itu feedbacknya sangat positif sekali. Baik pemirsa, pasti Anda semua juga sudah menunggu lama. Sebenarnya apa sih yang mau kita bahas pada podcast hari ini? Karena biasanya kalau podcast room itu adalah sebuah layanan informasi karena susah untuk bertatap muka. Dulu biasanya kita eksis ketika ada Bapak ya. Waktu itu saya juga pernah ada podcast bersama romo saya Bapak Uda. Waktu itu beliau masih menjadi kabid Bapak ya, dan hadir di sini beberapa tahun lalu, dan sekarang beliau hadir di sini lagi bersama Bapak Kabid Pais dari Kanwil Provinsi Jawa Timur, dan hari ini kita akan membahas sedikit tentang Ngopai, Ngobrol Pendidikan Agama Islam, yang informasinya baru inovasinya baru ada di Ponorogo ya, begitu. Baik, dan hari ini kita mau sedikit berbincang dengan Bapak Kabid yang sudah hadir di sini, yang sudah hadir dari tadi pagi excited di Ponorogo. Baik Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat. Mohon maaf sebelumnya Bapak aslinya dari?
Asli dari Kediri. Oh, dari Ya, Kediri. kota Bandung. Sebenarnya tidak jauh dari Tidak Ponorogo, jauh ya. Bapak ya. Ya. Baik, kalau dari kesan pertama kalau Bapak mendengar dan hadir di Ponorogo, yang terbesit di benak Bapak apa kalau boleh tahu? Eh, Reok sama sate ayam Sate Ponorogo. ayam Ponorogo. Baik, Bapak. Saya sedikit spill juga ya. Siap. Kebetulan saya juga pendatang nih dari luar kota, kemudian dinas di Ponorogo itu culture shock juga Oh ya. karena Ponorogo itu sangat kental dengan religi dan juga budayanya yang sangat luar biasa. Nanti kalau misalkan Bapak pulang dari sini mungkin bisa ke sate, bisa ke pembatik-pembatik yang Oh luar ya. biasa ya, karena Ya. Ponorogo sendiri seperti yang sudah diadaptasi oleh Bapak Huda dari desain batiknya, kita kolaborasi dari motif-motif lokal. Jadi kita bukan hanya bertemakan religi tetapi Bapak saya ini eksis untuk UMKM Ya, Bapak, ya, untuk ya. menaikkan ya citranya Ponorogo sendiri dari batik seperti yang saya kenakan ini temanya merak, kemudian Merak. ada reog juga, ada buah tin, ada gamelan juga yang sudah menjadi warisan budaya yang ada di Ponorogo dan itu sudah eksis diresmikan oleh Romo saya dan juga Pak Pak Bupati Bupati. Luar waktu biasa. Hari Amal Bakti Ya, waktu ya, itu. ya. Baik. Untuk itu kalau misalkan kita berbicara tentang seni, mungkin sudah banyak sekali di Ponorogo, tetapi hari ini kita akan berbicara mengenai inovasi Betul. yang baru saja kita launching kemarin dan rekan-rekan semua juga bisa melihat di YouTube channelnya kami. Kita juga pernah live untuk launching dari Ngopai ini ya. Dan hari ini kita sedikit ada pertanyaan-pertanyaan Ya, Bapak. siap. Ini titipan dari rekan-rekan dan juga pemirsa semuanya karena ribuan YouTube channelnya Kemenak Ponorogo ini pasti bertanya, ini ada inovasi sebenarnya kontennya tentang apa gitu ya. Dan kemarin juga sudah ada beberapa kegiatan yang sudah kita launchingkan juga. Tetapi khusus Ngopai hari ini kita mau bertanya tentang sebelum kita masuk di program unggulannya Ponorogo, boleh sedikit diinformasikan untuk program unggulan yang ada di PAIS Kanwil Kemenak Jatim, Bapak. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Mas Arga ya. Iya. Sahabat religi Kemenak Ponorogo yang luar biasa. Senang sekali saya hadir di podcast Kemenak Ponorogo. Ada satu yang beda. Punya ngopai, ngobrol pendidikan agama Islam. Nah, ini memang seiring sejalan dengan program kami. Tapi sebelum bicara tentang ngopai, kami di Jawa Timur, PAIS ya, Pendidikan Agama Islam, kami punya slogan dari Jawa Timur untuk Indonesia. Oke, keren Alhamdulillah sekali. ya. Ini kita juga mengacu kepada programnya Bapak Direktur Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Muhammad Munir, MA. Beliau punya 7 peta jalan. Di antaranya apa? Yang pertama adalah bagaimana kompetensi dan kualifikasi guru PAI. Kemudian yang kedua adalah bagaimana terkait dengan kesejahteraan dan juga karir guru-guru PAI. Kemudian yang ketiga, school religious culture. Kemudian yang keempat, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Kemudian yang kelima adalah sekolah moderasi beragama. Kemudian yang keenam adalah aplikasi siaga yang tentunya semua guru PAI tidak asing dengan siaga. Dan yang terakhir adalah rebranding PAI. Nah, ini yang menjadi dasar kami untuk kita kembangkan di Jawa Timur. Di Jawa Timur kebetulan ada 9. Jadi dari 7 kita bicarakan dengan teman-teman, terus kemudian kita musyawarahkan, akhirnya muncul ada 9 program. Nah, di antara 9 program yang berbeda adalah unggulan kami ya, 3 yang kami buat berbeda ya. Yang pertama adalah PAIS berkarakter, di mana ini merupakan sebuah aksi perubahan. Berkarakter itu sendiri, Mas Arga, adalah akronim. Oh ya. B-nya adalah berakhlakul karimah. Oke. R-nya rajin mengaji. Oh, oke. K-nya kejar fadilah duha. Kemudian A-nya aktif sholat fardu. R lagi ramah dan moderat. Kemudian ramah dan moderat. Kemudian A aktif dan siap supervisi atau pendampingan. Kemudian K-nya adalah kreatif dan inovatif. T-nya adalah terus berprestasi. Jadi ada 8 indikator yang di situ sebenarnya merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Misalnya yang berakhlakul karimah, itu adalah tujuan kita semua, orang tua, guru, kita semua ya, ingin anaknya baik-baik semua. Nah, oleh karena itu kita punya pembiasaan karakter di sekolah. Mungkin di sini di Ponorogo ada
mengaji Al-Quran, ya. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan pembiasaan mengucapkan salam, berjabat tangan dan lain sebagainya. Rajin mengaji, jawaban dari anak-anak yang sekarang ini mulai menurun. Bagaimana mengaji itu dianggap tidak penting, ya. Nah, bagaimana dengan adanya rajin mengaji itu menjadi sebuah upaya kita, bagaimana anak-anak akan terbiasa, ya, bahkan ada dikembangkan program tahfidz dan lain sebagainya. Aktif sholat fardu, bagaimana anak-anak kita agar sholatnya nggak bolong-bolong, ya, sholat wajib 5 kali sehari semalam, ya, 5 waktu, itu bagaimana nanti bisa kita tanamkan pada anak-anak wajib dan tepat waktu. Kemudian ada ramah dan moderat, ya, ini merupakan tindak lanjut dari pengembangan sekolah ramah anak, sekolah moderasi. Kemudian aktif dan siap supervisi, guru dan pengawasnya harus semuanya aktif. Gurunya PAI aktif di kegiatan FKG, KKG, MGMP, PAI. Pengawasnya juga begitu, pendampingan, supervisi, ada masalah apa, carikan solusi. Kemudian kreatif dan inovatif. Nah ini, Ponorogo merupakan salah satu inspirator, ya, untuk upaya mewujudkan sesuatu yang beda dengan adanya Ngopai. Kami tunggu nanti inovasi-inovasi berikutnya. Yang terakhir, semua hal yang kita lakukan itu ada kaitan dengan prestasi. Karena prestasi itu selain membanggakan, juga akan menjadi legacy, akan menjadi sebuah hal yang sampai kapanpun insya Allah akan bisa kita kenang bersama sesuatu yang positif. Jadi yang kedua, yang sebenarnya apa yang dilakukan di Ponorogo, ini Ngopai sama dengan kami yang ada di bidang di Kanwil. Cuman Ngopai kami ini adalah upaya bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada guru-guru PAI di Jawa Timur yang jumlahnya 31.443. Wow. 31.443. Dan data ini fluktuatif, ya. Bisa jadi sekarang ada penambahan. Nah, kita menjangkau 38 kabupaten kota. Apa yang bisa kita lakukan yang sederhana, cepat, termasuk murah? Ya, makanya kita memanfaatkan yang namanya digitalisasi, sehingga kita punya Ngopai juga, ngobrol pendidikan agama Islam yang kita laksanakan setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu pukul 13.00, ya, waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Narasumbernya siapa? Ganti-ganti, tapi rata-rata adalah dari guru-guru PAI, pengawas PAI, kepala sekolah, dari kami juga, bahkan kapan hari juga dari perguruan tinggi dan lain sebagainya. Karena berbasis digital, ya, virtual, maka ada dua, di mana satunya Zoom. Zoom ini memang kita terbatas kapasitas setiap hari Rabu sekitar 300. Tetapi ada live streaming. Yang live streaming ini yang bisa kita maksimalkan. Biasanya ya ribuan lah teman-teman yang mengikuti. Nah, dari Ngopai ini kami berharap di kabupaten kota, Pak Kepala Kantor ini memang luar biasa gercepnya dan juga action langsung. Sehingga di sini ada Ngopai, beberapa waktu yang lalu lonceng ada Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Kantor, dan kami memberikan testimoni, ya. Kami sangat bangga dan ingin ini menjadi inspirasi untuk kabupaten kota yang lainnya. Yang terakhir, inovasi kami terkait dengan PAI di Jawa Timur, ya, adalah branding. Jadi branding ini bagaimana PAI tidak lagi dinomorsekiankan, tapi PAI adalah utama dan ini adalah penentu bagi generasi muda bangsa Indonesia. Akhlaknya baik, anak-anak ngaji, sholat, insya Allah nanti kalau menjadi pemimpin, mereka akan menjadi pemimpin yang amanah. Dan di sini kami berharap, ya, guru-guru PAI, pengawas-pengawas PAI, termasuk kepala-kepala seksi PAI dimanapun berada, khususnya di Ponorogo. Ayo kita terus berbenah. Dengan kita branding, kita punya branding. Siapa kita? PAI. Bersama PAI kita bisa. PAI jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Ada ini, We Love PAI. Oh, We Love PAI, keren sekali. Terus kemudian kalau yang di Jawa Timur, karena kita punya PAIS berkarakter, kita juga punya branding. PAIS Jatim berkarakter. PAIS Jatim bisa. PAIS Jatim luar biasa. Yes, yes, yes. Dan kita akhiri dengan tepuk tangan. Ini branding PAI dengan hal-hal seperti itu, ya. Kemudian YouTube, Instagram, kemudian Facebook, TikTok itu harus diwarnai. Karena apa? Anak-anak kita sekarang tidak sama dengan zaman kita.
Kita dulu nulis ya, nulis, menghafalkan gitu. Nah, tapi sekarang sudah zamannya anak-anak berbasis digital dan kita juga harus ikuti media sosial. Termasuk guru-guru kami dorong bagaimana terus mengembangkan kompetensi, ada deep learning ya, kemudian juga asesmen Al-Quran. Nanti ke depan ada lagi pengembangan yang menjadi posnya ini PAI berwakaf. Jadi tidak hanya di masjid atau mungkin di tempat-tempat tertentu, tapi kita punya wadah secara nasional menjadi dana abadi pendidikan agama Islam yang kontributornya salah satunya dari Jawa Timur. Termasuk juga kantin sehat teman-teman semua. Makanan minuman yang ada di kantin-kantin di sekolah, ayo nanti kita dorong kerjasama dengan Pak Kemenak ya, nanti dengan KUA, dengan para penyuluh, ayo kita sertifikatkan makanan minuman yang ada di kantin-kantin di Jawa Timur. Mohon doa restunya dan dukungannya. Jawa Timur harus menjadi contoh dari Jawa Timur untuk Indonesia. Dari Jawa Timur untuk Indonesia. Terima kasih. Itu masih satu pertanyaan yang kolaboratif Bapak ya. Jadi semuanya bersinergi ya, dari Kanwil ke Kemenak, habis itu dari guru dan juga murid-muridnya saling berkolaborasi. Luar biasa sekali. PAIS Jatim, luar biasa. PAIS Jatim untuk Indonesia, seperti itu. Baik pemirsa, kita masih di dalam pertanyaan menarik lainnya, dan sekarang kita akan bertanya mengenai tanggapan atau respon positif tentang Ngopai dari Kanwil kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Boleh disampaikan Bapak, gimana sih sebenarnya tanggapan ketika ada inovasi dari Kemenak Ponorogo yang judulnya Ngopai ini? Boleh diinformasikan? Jempol 2 ya untuk Pak Kemenak Ponorogo, sekaligus juga Pak Kasih. Karena apa? Kami ini yang kami tunggu. Kami sudah 1,5 tahun Ngopai itu aktif ya di Jawa Timur. Iya. Dan inisiatornya, pelopornya yang di kabupaten kota adalah Kabupaten Ponorogo. Keren sekali. Baik, terima kasih respon positif. Dan ya, ayo ini harapannya nanti menginspirasi Pak Kepala. Siap. Dan nanti pada saat ada forum-forum kepala, ayo ini juga kita angkat. Karena apa? PAI sekarang beda dengan yang dulu. Dan ini inisiatornya, pelopornya adalah dari Kabupaten Ponorogo. Dan nanti guru-guru yang berprestasi, pengawas yang kompeten, nanti ayo kasih panggung. Bahkan di sini ada perguruan tinggi, ya. Baik. Di sini juga ada pondok-pondok besar. Ya, betul. Bagaimana nanti akan terjadwal. Sehingga guru-guru kita nanti akan ingat, misalnya kalau di kami kan hari Rabu. Ingat hari Rabu, ingat Ngopai jam 13 sampai selesai. Dari sini harapannya nanti akan ada penjadwalan sehingga nanti bisa diawali dari teman-teman Kemenak tapi melebar. Terus kemudian Pak Kepala, ini kan Agustusan dan nanti hari amal bakti Kementerian Agama. Ada beberapa agenda pasti. Mereka-mereka yang berprestasi, baik guru, pengawas atau siswa, undang di sini. Tujuannya apa? Mereka harus kita kasih panggung, ilmunya sebarkan. Bagi anak yang berprestasi, ini membanggakan sekali. Bisa jadi nanti diputar di mana-mana, ini akan menjadi viral. Dan viral ini adalah viral yang baik. Dan pasti kabupaten kota yang lain pengen, kalau pengen nanti kemana? Ke Kemenak Ponorogo, khususnya seksi PAIS. Ini tak atungi jempol lagi Mr. Mahmud ya. Mr. Mahmud sebagai kasih PAIS-nya. Lanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih statement positifnya Bapak Kabid. Dan sekarang kita akan beralih ke Romo saya, Bupatinya Kemenak Ponorogo, Pak Huda ya. Romo, gimana ini? Romo kita selalu loh jadi the one and only yang selalu viral. Gimana? Boleh dikasih tanggapan? Hari ini kita berinovasi lagi, Romo. Oke, terima kasih Mas Aga dan Kang Ama. Ini luar biasa. Jadi kami dengan Pak Mahmud saya letakkan di kasih PAI PAIS ini dalam rangka bagaimana membranding yang PAI dulu itu dilihat dengan mata sebelah. Kami ingin sekarang adalah PAI itu sejajar, sehingga kompetensinya, kapasitas dan kapabilitasnya itu adalah sederajat dan sebanding. Sebetulnya ini adalah luar biasa. Luar biasa, saya selalu menekankan terus, jadilah manusia yang memiliki 2 kata kunci, prestasi dan prasasti. Maka hari ini Pak Mahmud sudah memberikan prestasi
ya yang diakui keberadaannya seluruh Jawa Timur, yaitu Ngopai, Ngobrol Pendidikan Agama Islam. Kata kunci Ngopai ini adalah mengurai dari seluruh persoalan-persoalan yang ada. Alhamdulillah ini, Kang Kapit, di Ponorogo ini GRHH-nya luar biasa, guyup, rukun, harmonis, dan hebat. Ini luar biasa, sehingga hari ini sampai detik ini betul-betul tercipta AAT, adem, ayem, dan tentram. Seluruh yang ada di Kabupaten Ponorogo, baik itu lintas sektoralnya, jadi di Kemenak Ponorogo ini masuk di Forkombinda Plus. Mantap. Forkombinda Plus ini, sehingga apa yang ada di sini ini kemudian kita sondingkan dengan Bupati, dengan Kang Giri, dan seluruh Forkombinda. Alhamdulillah klik ini sudah klik, dan alhamdulillah, dan saya yakin ini tidak dimiliki oleh di beberapa tempat. Apalagi ini guru-gurunya ya dari Pak Bupati, dari pemerintah daerah. Iya, betul kolaborasi. ini. Iya. Makanya kan saya selalu mengatakan ini adalah KISKO, tidak saatnya kita ini dinas pendidikan berdiri sendiri, pemerintah berdiri sendiri, Kemenak berdiri sendiri, tidak. Ini harus kolaborasi, koordinasi, informasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi jadi satu. Bupati kita itu satu, ya Bupati Ponorogo yaitu Kang Giri. Kita punya gubernur ya satu, yaitu Bu Khofifah. Kita punya presiden satu, yaitu adalah Pak Prabowo dan Gibran. Maka ini adalah satu kesatuan. Kalau dulu itu berbicara tentang separated, sekarang sudahlah integrated, sudah satu kesatuan. Maka ini dengan adanya Ngopai ini, kami sangat berbangga, dan saya berharap ini akan bangkitlah guru-guru PAI ini bagaimana untuk menjadikan Ponorogo dan Jawa Timur dan Indonesia ini kata kuncinya ya di PAI. Karena hari ini kalau hanya anak pinter saja pinggir jalan banyak, tapi bagaimana anak itu benar dan pinter, siapa itu? Ya guru-guru PAI. Maka insya Allah ketika ini dikasih panggung, guru-guru PAI dikasih panggung, insya Allah lah seluruh persoalan negeri ini insya Allah bisa terselesaikan. Selama ini kan belum dikasih panggung. Jadi dan saya udah wanti-wanti, guru PAI harus terdepan. Guru PAI harus menunjukkan prestasinya. Guru PAI harus tunjukkan siapa sebetulnya diri. Karena apa? Kata kunci ada di sini. Maka selamat untuk Ngopai hari ini, jadi Ngobrol Pendidikan Agama Islam. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul menjadikan sesuatu yang prestasi dan berhasil bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak, prestasinya begitu luar biasa sehingga menjadi prasasti. Yang namanya prasasti itu kan dia forever ya, jadi dia akan selamanya berdiri di situ, dari zaman keberapapun dia akan tetap abadi, yang namanya sebuah prasasti. Baik, terima kasih. Dan itu tadi seputar pertanyaan-pertanyaan yang masih akan tetap kita lanjutkan. Dan pertanyaan selanjutnya ini berkenaan dengan pesan kepada seksi PAIS dan juga guru pendidikan agama Islam yang ada di seluruh Ponorogo. Dan statement pertama boleh saya minta pendampingnya terlebih dahulu. Pak Kabit boleh diinformasikan kepada seluruh GPAI barangkali punya pesan khusus biar Ponorogo ini semakin ada untuk Jawa Timur. Bagaimana Bapak? Baik, terima kasih. Sebelum bicara tentang pesan ya, gara-gara Ngopai Ponorogo ini sudah kami apresiasi dengan prasasti ya, prasasti ya. Kemarin pada saat di Batu ya, kami berikan penghargaan kepada Pak Kasih PAIS Kabupaten Ponorogo, Pak Kepala ya. Terima kasih. Yang tentunya itu sudah masuk di Videotron ya, bisa juga sudah masuk di berbagai media yang ada di sini, termasuk juga medsos. Saya berharap apa? Prasasti itu akan menjadi motivasi juga bagi teman-teman yang ada di sini, termasuk juga yang ada di kabupaten kota yang lainnya. Pesan saya ada 3, Bapak dan Ibu ya, baik ini Pak Kasih, Pak Pengawas, termasuk juga guru-guru. Yang pertama, fokus pada pendidikan agama Islam dengan segala hal-hal yang terkait. Jadi teman-teman fokus. Karena apa? Kalau fokus, insya Allah ya, kita akan selalu berupaya bagaimana itu menjadi maksimal yang kita lakukan. Yang Kasih juga begitu, fungsinya apa? Laksanakan itu. Pengawas, tugas, peran, fungsinya apa? Laksanakan. Guru-guru juga begitu, intinya mengajar.
Kalau kita benar-benar fokus, saya yakin nanti akan maksimal. Dan jangan tergoda oleh hal-hal yang lain. Pikirkan yang lain yang tidak terkait dengan PAI. Yang kedua, ikhlas lagi, ya. Ikhlas Bapak dan Ibu. Kita tidak berharap apapun, ya. Tapi kita yakin kalau kita menanam, pasti kita akan menuai. Tanam kebaikan yang akan hadir ini nanti adalah sesuatu yang baik juga. Dan tidak harus ada ini, ada itu, karena ini, karena itu, baru kita bekerja dengan baik. Dengan keikhlasan, itu insya Allah nanti Bapak dan Ibu ya semuanya akan ikuti. Makanya Pak Kasih kalau misalnya ada tugas dari Pak Kepala, kemudian pengawas ada tugas dari Pak Kasih, Pak Kepala, guru-guru dari Pak Kasih, Pak Kepala memberikan arahan, ayo laksanakan dengan ikhlas. Kemudian yang terakhir pesan saya, fokus sudah, ikhlas juga. Yang terakhir adalah inovatif. Jadi jangan berhenti hanya di sini, ya. Kalau hanya berhenti di sini bisa jadi Pak Kasih nanti wes aku duwe ngopai wes aku cukup, tidak. Tapi ayo lihat apa yang ada di masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang bisa kita munculkan. Dan saya tunggu ya inovasi apa yang nanti akan bisa dimunculkan. Apakah itu ide dari Pak Kepala, mungkin Pak Kasih, Pak Pengawas, atau guru-guru. Karena apa? Inovasi kita menjadikan sesuatu yang simpel, yang mudah, yang cepat, sekaligus juga transparan. Ini ditunggu oleh masyarakat. Karena kita ini bagaimanapun juga PAI ini menjadi sorotan. Ibarat pakai baju putih. Ya, kalau baju putih ada noda tinta sedikit saja kelihatan. Beda kalau yang lain pakai baju batik, tintanya padahal demblok di sini. Nggak kelihatan dari sini. Makanya dengan inovasi yang tepat nanti akan memunculkan ya Ponorogo akan lebih baik dan lebih baik lagi. Semangat untuk kita semua dari Ponorogo untuk Jawa Timur dan dari Jawa Timur untuk Indonesia. Luar biasa sekali dari Ponorogo untuk Jawa Timur dan dari Jawa Timur untuk Indonesia. Jadi tidak, meskipun kita sudah punya inovasi, jangan berhenti berinovasi Bapak ya, sebenarnya seperti itu. Terima kasih. Dan sekarang kita boleh tanya statement dari Bupatinya Ponorogo. Baik Romo, gimana ini Romo? Terima kasih. Untuk seksi PAIS dan juga GPAI. Berbahagialah bagi Bapak dan Ibu menjadi guru PAI. Guru PAI ini bukan hanya mau itu hasanah. Tapi guru PAI itu adalah uswatun hasanah. Mulailah yang terdepan dalam segala kebaikan. Terdepan dalam komitmen. Terdepan dalam akhlak. Karena panjenengan sudah mengambil profesi ini, jadilah yang profesional. Dan kami sangat berharap betul dengan bagaimana mengomandani kebaikan-kebaikan dengan ikhlas apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi. Karena ini sudah merupakan thariqah dirimu, jalan hidupmu, maka bagaimana dirimu mampu menunjukkan thariqah jalan ini, kemudian syariatnya, hukum-hukumnya, dan ma'rifatnya juga ada di agama ini. Ketika dirimu mampu menunjukkan syariat, kemudian thariqah dan syariahnya panjenengan di sini, dan makrifat sebetulnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selesailah semuanya. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Ponorogo, masyarakat Jawa Timur, dan masyarakat Indonesia. Jayalah dan berkaryalah untuk Ponorogo, Jawa Timur, dan Indonesia. Dari panjenengan, Indonesia ini akan menjadi luar biasa. Sukses untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Mas Arga, terima kasih Pak Kasih. Dan mudah-mudahan ini menjadikan imajinasi bagi kita semuanya bahwa kita bisa dan bisa. Terima kasih. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Kalau saya mendengar tadi merinding ya. Karena statementnya itu dalam banget untuk seksi PAIS dan untuk GPAI juga. Semoga semakin
bukan hanya mencerdaskan anak bangsa, tetapi juga menanamkan akhlak yang mulia, Bapak ya. Dan tak terasa ini kita sudah mau di penghujung acara. Sebenarnya kalau mau ngobrol lebih dalam lagi, pasti lebih seru lagi. Jadi harus nunggu episode Ngopai di episode-episode berikutnya. Dan untuk itu kita simak bersama untuk closing statement dari Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Monggo, silakan Bapak. Baik, terima kasih para sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dan juga seluruh keluarga besar PAI di Ponorogo khususnya dan umumnya di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Ayo kita bersama-sama tingkatkan kualitas pendidikan agama Islam dalam rangka untuk menyiapkan generasi muda bangsa Indonesia di masa yang akan datang, menyongsong generasi emas sehingga pada saatnya nanti Indonesia ini akan dipimpin oleh orang-orang hebat, di mana orang-orang hebat itu adalah produk dari kita. Yang saat ini mungkin mereka masih berada di SD, di SMP, SMA, SMK, mereka semua yang beragama Islam akan mendapatkan materi tentang PAI. Kalau saat ini kita tanamkan, insya Allah 20-30 tahun yang akan datang, mereka yang jadi pemimpin, PAI-nya kuat, mereka berakhlakul karimah, insya Allah. Baldatun, Thayyibatun, Warobun, Ghafur. Indonesia jaya, Indonesia kuat, dan akan menjadi negara yang disegani tidak hanya di Asia, tapi juga di dunia. Semangat untuk PAI, dan insya Allah kita bisa. Terima kasih. Luar biasa sekali, ini adalah harapan Kabid PAIS di Provinsi Jawa Timur untuk semuanya, bahwasanya menanamkan sedini mungkin Bapak ya. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, apa yang Anda tanam, sebuah akhlak, sebuah kebaikan itu akan membuahkan hasil, membentuk karakter pribadi yang pastinya bertanggung jawab kepada dirinya, nusa dan bangsanya. Dan untuk itu kita simak bersama closing statement juga dari Bupatinya Kemenak Ponorogo. Silakan Romo. Terima kasih. Guru PAI itu tidak hanya berbicara jasa, tidak hanya berbicara fisik. Guru PAI adalah berbicara jasad dan ruh. Guru PAI berbicara dunia dan akhirat. Maka ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Apa yang kalian torehkan hari ini akan kita dapatkan di sana. Maka torehkanlah, pikirkanlah, dan lakukanlah yang terbaik untuk bangsa dan negara, khususnya Ponorogo, Jawa Timur, dan Indonesia. Dengan demikian, maka bengkel-bengkel itu berangkat dari guru-guru PAI ini. Panjenengan semua adalah bengkel yang harus untuk siap membenahi seluruh persoalan-persoalan yang ada, dan siapkanlah dirimu adalah yang terdepan dalam segala hal, khususnya dalam bidang agama, dalam rangka untuk menopang Indonesia menuju Indonesia yang penuh dengan religi dan berakhlak. Membaca Al-Quran sebaiknya fasih. Cukup sekian. Terima kasih. Luar biasa sekali. Berkali-kali saya merinding ya Bapak Ibu semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada, berbicara dengan pendidikan agama Islam itu adalah sebuah benih yang sangat luar biasa sekali, berefek bagi kehidupan setiap anak bangsa. Jadi kita harus bangga menjadi guru PAI dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya bisa menorehkan akhlak yang baik untuk anak-anak Anda semuanya. Dan tak terasa kita sudah di penghujung durasi dari Ngopai di edisi kali ini di bulan Agustus 2025. Dan perlu kami informasikan bahwasanya untuk Ngopai sendiri akan hadir menyampaikan informasi terkini seputar Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo kurang lebih 1 bulan sekali, dan nantinya bukan hanya akan kita hadirkan dari tamu-tamu dari Kemenak Ponorogo, tapi di lintas instansi dan juga masyarakat yang sangat excited dengan program-program kami. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kabid
Siap, sama-sama. yang sudah hadir di Ponorogo, Romo saya Bupatinya Ponorogo yang selalu mendidik kita bukan hanya bisa pinter ngaji tetapi kita harus berinovasi ya. Romo terima kasih, tamu-tamu agung hari ini dua-duanya doktor, profesional dan semoga ilmunya nantinya juga bisa menurun ke saya nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak semuanya dan semoga nanti di episode berikutnya kita bisa membahas lebih menarik lagi topik-topik tentang pendidikan agama Islam. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai penutup kami informasikan bahwasanya saat ini kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo berupaya bebas dari gratifikasi. Jadi apabila ada pihak-pihak tertentu berkenaan dengan gratifikasi dan mengatasnamakan kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, mohon diabaikan dan apabila ada pegawai kami sedang melakukan kunjungan dinas, mohon untuk tidak memberikan tips atau hadiah dalam bentuk apapun. Terima kasih telah menyaksikan program Ngopai Ngobrol Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Saya Argelita beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima